Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali berjumpa dengan Pak Guru. Kali ini materi BPI kita akan mempelajari dan mendalami tentang kisah keberanian Nabi Daud alaihi salam. Cerita tentang Nabi Daud alaihi salam dimulai dari kisah tentang Jalut wa Talut. Jalut adalah raja yang super kejam, kemudian mempunyai fisik atau tubuh yang kekar, kemudian juga dia juga adalah seorang penguasa yang zalim, sehingga masyarakat Bani Israel ketika itu merasa tertindas. Sementara Allah mengirim pemimpin yaitu Raja Talut untuk melawan kezaliman Raja Jalut. Namun di dalam dua kisah raja ini ada kisah heroik atau kisah keberanian Nabi Daud alaihi salam, di mana ia seorang pemuda yang bertubuh kecil bisa dan mampu mengalahkan Raja Jalut yang mempunyai tubuh atau fisik yang kekar, yang besar. Kisah tentang keberanian Nabi Daud alaihi salam tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Berikut video film animasi tentang kisah keberanian Nabi Daud. Mari kita saksikan. Setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, Bani Israel bercerai-berai. Kehidupan mereka tertindas oleh raja yang kejam bernama Jalut. Bani Israel dijajah oleh Jalut di negeri mereka sendiri. Suatu hari, para pemuka Bani Israel berunding dan memberanikan diri meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin yang berani melawan Jalut. Wahai Nabi, mohonkanlah kepada Allah agar mengangkat seorang pemimpin. Baiklah, namun jika pemimpin kalian mewajibkan berperang, apakah kalian akan berperang? Mengapa tidak? Kami sangat menderita tertindas oleh kekejaman Jalut. Kami ingin mengalahkannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang pemimpin untuk kalian. Siapakah dia wahai Nabi Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih pemimpin untuk kalian. Dialah pemuda bernama Talut. Namun demikian, para pemuka-pemuka Bani Israel tidak menerima Talut sebagai raja mereka. Mereka menganggap Talut adalah seorang pemuda yang miskin. Mereka menganggap pemuda bernama Talut tidak pantas untuk menjadi raja mereka. Sampai akhirnya bukti kekuasaan Allah yang menyatakan bahwa Talut adalah pemimpin mereka. Wahai Nabi, bagaimana mungkin Talut memimpin kami, sedangkan dia hanyalah seorang laki-laki miskin yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin? Allah telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik yang kuat dalam diri Talut. Itu lebih penting daripada sekedar kekayaan, wahai kaumku. Kami tetap tidak setuju, wahai Nabi. Berikan kami alasan yang masuk akal agar dapat menerima Talut menjadi pemimpin. Para pemuka Bani Israel sangat keras kepala dan tetap pada pendirian mereka. Tanda Talut menjadi pemimpin adalah datangnya tabut yang di dalamnya terdapat ketentraman dari Allah dan sisa peninggalan dari keluarga Musa dan Harun. Tak lama kemudian turunlah malaikat. Turunlah malaikat tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan para pemuka Bani Israel. Melihat keajaiban itu, mereka pun mengakui Talut
orang sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Keesokan harinya, Talut beserta prajuritnya berangkat. Udara gurun yang kering dan panas membuat mereka kehausan. Talut, kami mulai kehausan. Bekal yang dibawa juga telah habis. Bersabarlah sebentar. Tidak lama lagi kita akan menemukan sungai. Namun ketahuilah bahwa itu merupakan ujian dari Allah. Apa maksudmu dengan ujian, wahai Talut? Siapa di antara kalian yang meminum air sungai secara berlebihan, maka dia bukanlah pengikutku lagi. Baiklah, kami berjanji hanya minum sedikit untuk menghilangkan dahaga saja. Pemandangan sungai telah tampak di depan mata. Sebentar para prajurit lupa dengan janji mereka karena terpukau dengan kejernihan sungai. Beberapa orang sampai menyeburkan diri ke dalam sungai dan meminum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja orang yang tetap teguh pada pendiriannya, termasuk Daud. Allah, tiba-tiba kami merasa lelah dan mengantuk. Dengan keadaan seperti ini, mustahil kami melawan Jalut dan bala tentaranya hari ini. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Kami tetap pada niat awal dan masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 249. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Talut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Strategi baru diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Ketika telah tampak Jalut dan tentaranya, Talut dan para prajuritnya berdoa dalam hati. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 250. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Peperangan antara pasukan Talut dan Jalut dimulai. Banyak korban berjatuhan dari pihak Jalut. Sekarang giliran Jalut yang maju ke depan menantang pasukan Talut. Di antara kalian yang tersisa, siapa yang berani melawanku? Maju ke depan. Tanpa banyak bicara, Jalut maju ke depan menjawab tantangan Jalut. Atas izin Allah, Setelah melalui pertempuran yang sengit, akhirnya Daud bisa mengalahkan Jalut. akhirnya kemenangan di tangan pasukan Talut. Walaupun jumlah mereka sedikit dibandingkan pasukan Jalut. Selanjutnya, mereka hidup di bawah pemerintah Talut. Sepeninggal Talut, Daud menggantikannya menjadi raja. Kemudian Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan diturunkan kepadanya kitab Zabur. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi kisah keberanian Nabi Daud alaihissalam. Beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kezaliman itu pasti akan kalah oleh kebenaran. Yang kedua adalah jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sedikit bisa mengalahkan sesuatu yang besar atau sesuatu yang lebih banyak bila diorganisir dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tetap taatlah kepada pemimpin. Jika mengkhianati seorang pemimpin, maka akan berakibat fatal bagi diri sendiri
maupun bagi orang lain. Kemudian beberapa hal yang menjadi mukjizat Nabi Daud alaihissalam, diantaranya adalah bahwa Nabi Daud alaihissalam ini mempunyai suara yang merdu. Kemudian kedua, Nabi Daud ini bisa melunakkan besi dengan tangan kosong, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi BPI kita kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.